Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni dan kesalahannya dihapus oleh Tuhan. Berbahagialah orang bila kejahatannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tulus ikhlas hatinya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih, pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini di dalam doa novena abadi malam Jumat Kliwon. Bersama dengan Bunda Maria, kita hendak membaktikan juga seluruh hidup, seluruh pujian, maupun juga permohonan-permohonan kita kepada Allah. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada malam hari ini, bacaan Injil mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Tuhan menjadikan segalanya baik adanya. Mari kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang juga telah kita terima, sekaligus juga kita mohon ampun atas segala dosa, pelanggaran, dan kelalaian kita, agar kita dipantaskan untuk turut serta di dalam karya penyelamatannya ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni kita dari dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami.
Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Engkau yang menebus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Allah yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena yang Maha Kudus hanya angkatan Tuhan, hanya Engkau yang Maha Tinggi. Ya Yesus bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Saya mengaturkan intensi-intensi pribadi kita di dalam hati. Dalam Ekaristi pada malam hari ini kita juga yang pertama diajak bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia yang telah dilimpahkan melalui perantaraan doa novena 3 kali Salam Maria dari keluarga Bapak Andoko Kamolan Blora. Yang kedua kita juga dimohon doa bagi Gabriela yang saat ini sedang sakit di rumah sakit. Semoga segera mendapat rahmat kesembuhan.
Ya Allah Bapa kami di surga, hadirlah bersama kami di senja hari ini, khususnya di malam tirakatan suci ini. Bukalah kiranya telinga kami terhadap sabdamu, dan siapkanlah hati kami, agar sanggup melaksanakan sabdamu itu menurut teladan Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada waktu itu, Yerobeam, seorang pegawai Raja Salomo, keluar dari Yerusalem. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Nabi Arya, orang Silo, yang berselubung kain baru. Hanya mereka berdua yang ada di padang. Arya memegang kain baru yang ada di badannya, lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan. Ia berkata kepada Yerobeam, "Ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih dari segala suku Israel." Demikianlah orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Hanya Engkau Tuhan.
Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap, dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas ulalah mengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang, dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam dan berkah dalam. Malam hari ini dalam misa tirakatan novena kita merayakan Ekaristi dengan spesial. Yang pertama, saya baru ingat tadi ketika salaman dengan umat, ternyata malam ini adalah malam Valentine ya, malam Valentine. Besok itu tanggal 14 ya. Kalau kita tidak lupa seharusnya pakai dress code ya. Suatu saat misa begini pakai dress code, besok Valentine, kemudian dress code-nya malam ini pakai pink ya, warnanya pink ya. Malam ini kita banyak diwarnai warna putih. Malam ini kita juga merayakan Ekaristi dengan istimewa karena yang tugas itu biasanya paroki. Hari ini yang tugas itu dari Tiongkok kecil. Anda pernah mendengar istilah Tiongkok kecil? Jadi dalam catatan sejarah itu kota Lasem itu dikenal sebagai Tiongkok kecil. Dulu itu Tiongkoknya besar, kemudian sisa-sisanya seperti itu wajah-wajahnya. Ya, jadi tinggal seperti itu. Berbeda dengan yang dulu datang, dari wajahnya sudah mulai gosong dan lain sebagainya ya. Makanya sisa-sisa dari Tiongkok kecil. Hari ini kita bersama dengan saudara-saudari kita dari stasi Santa Maria Immaculata Lasem yang bertugas. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita kembali di dalam peziarah kita bersama dengan Bunda Maria untuk bertirakat bersama. Dan kalau berziarah belum menyanyikan atau belum mendengar lagu ini, rasanya masih kurang. Lagu favorit kita, Dere Dewi Maria, tentu kencang mana, boten yang kuat tosa, ibu jangkung tansa. Kanjeng Ratu ing swarga
Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, saya dibesarkan di tengah-tengah kidungan itu. Jadi saya lahir, saya besar, saya hidup di tengah suasana tempat yang lagu itu seringkali dikidungkan. Hari ini kita sekalian datang dari berbagai tempat, dari berbagai paroki. Kita datang di tempat ini tentu dengan berbagai macam alasan, ya, berbagai macam motivasi. Tadi ketika saya sebelum rosario, setengah jam sebelum rosario, saya di belakang, saya melihat beberapa umat itu akrab. Ya, akrab bukan karena satu paroki, tetapi karena sudah terlalu sering datang di tempat ini. Atau tadi siang dalam pembicaraan dengan salah satu romo itu juga komentari umat terbangi biasanya lu gue no misor wit kae lu, oh iya toh iya. Ya romo parokinya nggak tahu karena romo parokinya keset. Ya, tadi saya dibelehke itu apa? Dibelehke itu di apa namanya? Ya pokoknya dibelehke ya. Dibelehke umat romo nggak pernah kelihatan. Nah, itu sebuah pukulan telak ya. Jadi kalau mau misa kemudian ada umat yang komentar romo atau ketok, wah ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita hadir di tempat ini tentu dengan berbagai macam motif. Ada orang yang datang, ya saya pengen ke Wireskat, kenapa? Refreshing, ya, ganti suasana. Jadi biasanya misa dalam gedung, di Wireskat itu di luar udaranya seger, setengah ngantuk-ngantuk, ya, bisa selonjor. Nah, itu kan enak ya, sedikit nyaman. Jadi misa dengan sedikit ngantuk, siat-siut, baru antiwan pembukaan sudah angop itu banyak ya, jadi kelihatan ya. Baru antiwan pembukaan sudah angop. Dulu di paroki itu pernah baru perarakan masuk ke gereja, imamnya baru masuk itu sudah angop. Wah, ini penghinaan ya. Jadi saya berharap masuk menuju ke altar itu umat itu sudah menyambut dengan angop itu, padahal belum bisa itu sudah ngantuk. Saudara-saudari, ada mungkin orang yang datang ke tempat ini, ya saya ingin ganti suasana. Ya tidak salah ya, memang suasana di tempat ini juga berbeda. Atau juga ada orang yang, ya saya pengen ke Wireskat, loh kenapa? Ya karena di sana ada bakso. Apa? Apa Bu? Lumpia, ada bakso babi, benar ya? Oke ya, soto, ada pecel, ada ya macam-macam. Sehingga tadi ketika saya datang banyak umat yang sudah komuni dulu, nyicil sebelum misa sudah terima komuni dulu makan. Sehingga kalau misalnya semakin panjang itu menyelamatkan Anda yang makan loh ya. Aturan gereja itu kan mengatakan 1 jam sebelum misa harus. Nah, jadi kalau misalnya ke susu itu kasihan yang tadi makan ya. Belum ada 1 jam sudah nanti merayakan Ekaristi. Atau juga banyak di antara kita yang mungkin datang ke tempat ini, saya ingin ke Wireskat loh, kenapa? Karena tempatnya itu sunyi, tempatnya itu hening. Mengapa mencari yang sunyi, mencari yang hening? Ya karena di dalam keheningan itu saya sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara-saudari, mungkin sesuatu hal yang menjadi mahal ya. Saya bertugas pindah-pindah paroki, cukup banyak paroki. Seringkali juga ikut prihatin ketika keheningan, kekidmatan, kekusukan Ekaristi itu lantas tergusur oleh keramaian jalan, misalnya kendaraan atau juga suasana di dalamnya. Kita bersyukur malam hari ini datang di tempat ini merayakan Ekaristi dengan hening dibandingkan dengan di paroki mungkin malam ini lebih hening. Semoga bukan karena umatnya pada tidur semua ya. Ya bukan karena itu, tapi karena memang suasananya begitu enak, begitu pas bagi kita sekalian untuk berdoa. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau kita merenungkan hidup kita, dalam hidup kita itu seringkali ada banyak hal yang menjadikan diri kita itu begitu sibuk, baik hati, pikiran kita itu menjadi begitu sibuk. Seringkali kalau suatu perayaan yang pertama saya lirik itu kur, saya
gampang tersinggung. Kalau kur itu, mereka itu menjadi semacam petugas misa. Jadi ketika misa itu mereka sibuk ulah-uli. Ulah-uli itu apa? Ulah-uli itu ya pokoknya itu ya. Jadi sibuk dengan teksnya ya, seolah-olah itu segala-galanya. Sehingga ada juga yang sibuk latihan. Jadi sepanjang misa itu latihan. Sehingga nanti biar tidak salah. Saudara-saudari, dalam hidup kita ada sekian banyak hal yang menjadikan diri kita itu seringkali serasa begitu sibuk. Entah HP yang menjadikan diri kita itu seolah-olah menjadi orang yang tersibuk di dunia, atau juga mungkin juga pekerjaan-pekerjaan kita, sehingga seringkali doa Tuhan itu menjadi turahan, ya, turahan sisa. Kalau saya punya waktu, lantas saya akan berdoa. Kalau saya punya waktu, lantas saya akan bekerja. Saya akan ke gereja. Saya ingat dulu saya pernah bertugas di suatu paroki di lereng Gunung Kawi. Di sana itu Tuhan memberikan rahmat, air gunung itu melimpah. Ketika saya datang pertama di sana, kemudian kunjungan ke umat, ketika saya ke toilet, saya itu kaget. Kaget kenapa? Karena air kamar mandi itu tumpah-tumpah. Jadi keran itu tidak ada tutupnya. Bukan hanya tidak ditutup, tetapi tidak ada tutupnya. Kemudian ketika saya tanya, loh kenapa nggak ditutup kerannya? Ya karena memang demikian Romo. Kalau ditutup nanti pipanya jebol. Ya, karena air itu sungguh melimpah di lereng Gunung Kawi itu. Tuhan juga memberikan rahmat pohon cengkeh. Cengkeh itu satu pohon itu bisa sekian kuintal. Itu lumayan. Umat di sana lumayan penghasilannya. Tetapi penyakitnya adalah ketika musim cengkeh, maka umat itu malah tidak datang ke gereja. Loh kenapa? Ya karena mereka sibuk panen cengkeh. Sehingga suatu saat sempat saya guyoni umat, semoga Tuhan itu tidak memberi Anda hukuman. Apa Romo? Ya suatu nanti kalau Anda sekalian itu diberi rahmat rezeki cengkeh malah gak datang ke gereja, ya suatu saat nanti kalau Tuhan itu mangkel, siap-siap saja cengkehnya itu tidak diberi, biar jenengan setiap pagi datang ke gereja novenal, diberi rezeki. Bapak Ibu dan saudara-saudari, dalam hidup kita ada sekian banyak hal yang bisa menjadikan kita begitu sibuk, yang lantas bisa membuat mata atau telinga kita itu seolah menjadi buta dan juga menjadi tuli. Seolah-olah kita terkungkung dengan diri kita, entah karena beban-beban pekerjaan, entah karena beban-beban pikiran kita, sehingga hati, pikiran, mata, telinga itu seolah-olah menjadi buta atau menjadi tuli. Wajah orang yang lelah, wajah orang yang berbeban, wajah orang yang sedang tertutup, hati, mata, telinga, pikirannya itu gampang, ya, gampang kelihatan. Kalau Anda tentu punya pengalaman juga melihat, ini kok kosong toh mripatmu misalnya, atau kamu itu kok ngelamunan toh misalnya. Bapak Ibu dan saudara-saudari, dalam suatu situasi yang demikian, seringkali lantas kita membutuhkan keheningan. Kita butuh hening sejenak, kita butuh diam sejenak. Mengapa? Karena di dalam keheningan, dalam keberdiaman kita itulah kita menemukan kekuatan kita. Jika bukan sesuatu hal yang lantas mengherankan, di beberapa tempat, di tengah-tengah suasana kota yang ramai, muncul tumbuh suatu tempat-tempat adorasi abadi, bahkan yang lantas menjadi, ya bukan hanya laku, tetapi diminati oleh banyak umat. Banyak umat yang datang ke tempat itu, entah pagi, entah siang, bahkan juga banyak yang tengah malam. Mengapa? Karena orang lantas di tengah situasi hidup yang demikian, orang merindukan keheningan. Orang di dalam mencari keheningan, karena di dalam keheningan lantas orang menemukan kekuatannya. Saudara-saudari, Injil yang kita dengarkan pada malam hari ini mengajak kita sekalian untuk merenungkan kisah bagaimana Yesus berangkat ke Danau Galilea. Injil menceritakan bagaimana Yesus keluar dari wilayah Tirus, pergi melewati Sidon dan menuju ke Danau Galilea. Di tengah jalan Yesus berjumpa dengan seorang yang tuli dan gagap,
yang dibawa kepadanya, yang datang kepada Yesus. Dan orang-orang datang kepada Yesus membawa orang yang tuli dan gagap, sulit berbicara itu, supaya apa? Supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Artinya apa, saudara-saudari? Artinya bahwa orang-orang hanya minta agar Yesus memberkati, memberikan berkatnya. Menumpangkan tangan itu bermakna suatu pemberian rahmat, suatu pemberian berkat. Sehingga kalau ada sekalian memberkati anak atau cucu, seringkali juga yang ditumuk itu adalah apa? Batuk atau bokong? Batuk, ya. Kalau memberkati itu biasanya yang dipegang dahi atau batuk. Tetapi saudara-saudari, yang dialami oleh orang yang tuli dan gagap, dan juga yang dialami oleh orang banyak yang membawa orang yang tuli dan gagap kepada Yesus, bukan hanya berkat, tetapi yang dialami, yang diterima adalah Yesus menyembuhkannya. Yesus tidak hanya memberkati, tetapi Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap itu. Di dalam peristiwa penyembuhan Yesus, kita melihat bagaimana Yesus itu meludah dan menjamah lidah orang itu. Dan dalam tradisi Yunani, Yahudi pada waktu itu, ludah itu menjadi simbol. Ludah itu menjadi tanda kekuatan yang menyembuhkan. Sehingga kalau orang zaman sekarang itu pergi ke dukun. Anda pernah pergi ke dukun? Tidak, ya. Ditanya pas misa, tidak. Nanti pulang pergi ke dukun, ya. Katanya kalau orang pergi ke dukun itu ada ritual. Salah satu ritual dari banyak ritual itu diidoni. Jadi ada orang yang cara menyembuhkannya itu diidoni. Ya mungkin saya tidak tahu apakah mereka karena membaca Injil, ya. Tetapi tentu juga tidak demikian. Jadi dalam tradisi Yunani, tradisi Yahudi, ludah itu dianggap memiliki kekuatan yang menyembuhkan. Jika saudara-saudari melalui peristiwa penyembuhan ini, Yesus mau mengatakan apa? Yesus mau mengatakan bahwa orang tersebut sembuh berkat kuasanya, kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu. Tentu penyembuhan itu juga berkat, pertama-tama berkat perintah agar telinga si orang itu terbuka dan ia kemudian dapat berbicara. Saudara-saudari, itulah peristiwa yang kita jumpai. Di sisi yang lain kita berjumpa dengan ahli-ahli Taurat yang secara kontras mereka tampil hadir sebagai pribadi yang banyak berbicara, mereka yang aktif. Sedangkan hari ini, malam ini, kita berjumpa dengan seorang yang bisu, seorang yang tuli, orang yang diam. Tetapi di dalam kediamannya, di dalam kesunyiannya, ia sungguh menemukan Allah. Di dalam kediamannya, di dalam keheningan, di dalam kesunyiannya, ia boleh menerima rahmat sehingga telinganya terbuka dan kemudian ia mampu berkata-kata, mewartakan segala kebaikan Allah. Alami si buta dan si tuli itu pada akhirnya juga mengajak kita sekalian untuk merenungkan bagaimana orang yang telah terbuka telinganya itu kemudian tidak mampu dihentikan, bahkan Yesus sendiri tidak dapat mencegahnya untuk kemudian memuliakan Allah, mewartakan segala kebaikan yang telah Tuhan kerjakan. Ia telah melakukan segala sesuatu dengan baik, membuat orang yang tuli mendengar dan yang bisu itu berbicara. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, malam hari ini di dalam doa novena kita, di dalam doa tirakatan kita bersama-sama berdoa. Kita bersama-sama juga berusaha agar kita juga tidak menjadi pribadi-pribadi yang tuli. Baik juga hati kita akan sabda Allah. Allah setiap saat berbicara kepada kita. Allah setiap saat berfirman kepada kita. Entah di dalam Ekaristi, entah di dalam pewartaan sabda. Atau juga Allah hadir bersabda, berbicara kita di dalam hati nurani kita masing-masing. Kita berdoa, kita berusaha agar mampu
untuk mendengarkan sabda Allah itu, sehingga pada akhirnya kita sungguh mampu digerakkan oleh Allah sendiri, agar kita pun bersama dengan Bunda Maria kita mampu memberikan kesaksian atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Amin. Kita berdiri, kita aturkan doa permohonan kita. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan telah membuka telinga dan mulut orang bisu tuli. Marilah kita mohon agar Tuhan berkenan pula membuka hati kita. Semoga seluruh umat beriman mau meluangkan waktu untuk mendengarkan sabda Allah dengan sikap rendah hati dan percaya, sehingga perselisihan yang memecah jemaah Kristus dapat diatasi dan mereka dapat bersatu kembali. Marilah kita mohon. Semoga mulut kami mewartakan pujian. Semoga kami mampu merasakan dan mengerti sabda Allah, sehingga dapat berdialog dengannya dan tentang Dia kepada saudara-saudara yang lain. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, semoga mulut kami mewartakan pujian. Semoga gereja Allah dapat mengatasi perselisihan dengan kaum papa yang tidak mampu mengerti sikap dan bahasa mereka, sehingga sabda Injil yang membebaskan dapat menguatkan hidup umat beriman. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, semoga mulut kami mewartakan pujian. Kami juga hendak bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas rahmat terkabulnya doa permohonan melalui novena 3 kali Salam Maria dari keluarga Bapak Handoko Kamolan Blora. Semoga rahmat-Mu ini menjadikan kami semua semakin mensyukuri kehadiran-Mu dalam hidup kami, dan senantiasa hanya kepada-Mu lah kami berharap. Kami juga berdoa bagi saudari kami, putri kami Gabriela yang saat ini sedang sakit dirawat di rumah sakit. Tuhan, jamahlah ia dengan kerahiman, berkat, dan kasih-Mu, agar ia segera dapat dipulihkan, memperoleh rahmat kesehatannya. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, semoga mulut kami mewartakan pujian. Mari kita doakan doa novena medali wasiat. Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus dan Bunda kami begitu mempercayai pengantaran Bunda, karena Engkau tak pernah gagal, dan hal ini seringkali Engkau tunjukkan melalui medali wasiat. Kami anak-Mu yang penuh kasih dan percaya ini berdoa kepada-Mu, agar Engkau memohonkan rahmat dan bantuan yang kami minta selama novena ini. Jika memang hal itu bermanfaat bagi kami dan bagi orang-orang yang kami doakan. Engkau tahu ya Maria, betapa sering hati kami menjadi tempat kudus putra-Mu yang membenci dosa. Mohonkan bagi kami kebencian mendalam atas dosa dan kemurnian hati yang akan membuat kami terpaut hanya pada Tuhan saja. Dan dengan demikian semua pikiran, kata-kata dan tindakan kami mengarah untuk lebih memuliakan Tuhan. Mohonkan bagi kami juga semangat berdoa dan menyangkal diri, sehingga kami dapat pulih melalui pertobatan yang terus-menerus, dan pada akhirnya kami dapat mencapai tempat tinggal-Mu, di mana Engkau menjadi Ratu para malaikat dan manusia. Amin. Ya Maria yang semula jadi tak bercela, doakanlah kami yang berlindung padamu. Ya Maria yang semula jadi tak bercela, Doakanlah kami yang berlindung padamu. Ya Maria yang semula jadi tak bercela, doakanlah kami yang berlindung kepada. Mari kita lanjutkan dengan Ekaristi.
Sungguh dahsyat kuasa-Nya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan buatan keselamatan kita serta seluruh apalah yang kudus. Bersama dengan intensi-intensi yang turut serta kami panjatkan dalam Ekaristi pada malam hari ini, ya Allah, Bapa kami di surga, semoga hati kami dengan senang terbuka untuk menerima roh Yesus Putramu yang menjadi rezeki hidup bagi semua orang, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sulaya dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau sungguh baik hati. Karena kebaikan hatimu itu Engkau telah menciptakan manusia, dan meskipun manusia seharusnya dihukum karena dosa-dosanya, Engkau menebusnya juga karena belas kasih-Mu. Semua itu Engkau laksanakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu para penghuni surga dengan sukaria bersujud di hadapan. Kami mohon agar kami pun Engkau perkenankan memadu suara dan turut memuji-Mu dengan bernyanyi.
Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Sungguh agung misteri iman kita. Tuhan menebus dunia dengan salib dan kebangkitan-Mu. Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umat-Mu. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya perubahan hidup kami. Semoga kami dan intinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana
dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, dalam memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, inilah nado Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang dan datang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tapi bisa salah saja mengasihakan. Tubuh Kristus yang akan kita sambut ini mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Amin. Tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus.
Semua yang dibuatnya serba baik, orang tuli dibuatnya mendengar, dan orang bisu berbicara. Kita doakan doa penyerahan diri kepada Bunda Maria. Marilah berdoa bersama. Ya Maria, perawan tak bernoda dan Bunda Yesus, kami mengaturkan dan mempersembahkan jiwa raga kami kepadamu. Semoga medali anugerah-Mu merupakan tanda cinta-Mu kepada kami dan selalu mengingatkan kami akan kewajiban-kewajiban kami untuk mohon bantuan kepada. Dengan memakai medali yang Kau anugerahkan ini, kami percaya bahwa Engkau melindungi kami dengan penuh cinta dan selalu berada dalam rahmat Putra. Perawan yang sangat mulia, Ibu penyelamat kami, dekatkanlah kami selalu kepadamu pada setiap saat dalam hidup kami. Perolehlah kami rahmat kematian yang bahagia, sehingga bersama denganmu kelak kami dapat menikmati kebahagiaan di surga ini dan sepanjang masa. Marilah berdoa. Yalah Bapa kami yang maha baik, Putra-Mu telah menyebarkan kebaikan kemana-mana. Orang tuli dibuatnya mendengar, dan orang bisu dapat berbicara. Semoga dunia ini Kau penuhi dengan damai, kebaikan dan cinta kasih, serta perkataan dan perbuatan kami menjadi berkat bagi sesama kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Diberi kesempatan untuk membakar ujub-ujub doa yang telah ditulis dan diiringi dengan nyanyian lagu Maria.
terkasih, dengan membakar ujung doa ini, kita hening sejenak barang 1 menit untuk membatinkan doa-doa kita tadi dan juga merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita di malam hari ini. Begitu, mari kita hening sejenak 1 menit dari sekarang. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Ya, Bapak sekalian, selamat malam. Berkah dalam. Kita pada hari ini telah menyelesaikan malam tirakatan bulan yang kedua. Dan namanya tirakatan berarti kita semua dari rumah masing-masing itu meninggalkan kamarnya, rumahnya, kotanya untuk bersama-sama menuju ke tempat suci ini. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri dengan yang ilahi, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, dan juga untuk bersama-sama mensyukuri atas hidup kita ini. Tidak hanya mensyukuri, tapi juga kita mampu untuk berdamai. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, dengan orang tua, dan lebih-lebih berdamai dengan Tuhan. Manakala mungkin ada yang merasa bahwa kok ya ku doakan selama ini nggak terkabul, atau loroku rasa sembuh-sembuh nggak mari-mari, maka kita mampu berdamai dengan penyakit masing-masing. Memang penyakit itu bisa diobati, tapi manakala ada pula penyakit yang tak dapat disembuhkan, orang perlu berdamai dengan penyakitnya masing-masing. Inilah yang perlu diperjuangkan. Kita mampu berdamai dengan sakit penyakit kita, atau juga berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang gitu ya. Jadi angel dikandani, terus dikandani tetap barelo, tetap nakal, tetap pokoknya itulah kapal-kapal itu adalah keluarga sendiri. Kapal itu adalah istri Anda atau suami Anda atau teman kita. Amin. Amin. Baik. Saya terkasih, kita pernah juga bersyukur dan terima kasih kepada paroki, rekan-rekan paroki Santo Petrus dan Paulus Rembang yang kali ini dilayani oleh segenap umat dari stasi Lasem. Tepuk tangan untuk stasi Lasem. Saya katakan katanya pasti yang kecil, ya pasti mereka mahir bahasa Mandarin, gitu ya. Iya, baik, pintar ya bahasa Mandarin, karena memang mereka adalah rekan-rekan yang memang masih mempunyai sisa-sisa warna ketionghoaan. Terima kasih banyak atas pelayanannya pada juara lektor Pemas Mesinar dan juga Romo Paroki Santo Petrus dan Paulus. Siapa namanya Romonya tadi? Belum tahu. Namanya Romo Sony. Tepuk tangan untuk Romo Sony.
Baik, saya mengenalkan diri, siapa tahu belum ada yang kenal Romo Bikep Blora. Yang mana sih? Yang satu sebelah sini atau sebelah sana? Yang yaitu Romo Eko Wiono itu Bikep ya, Kehidupan Blora. Lalu yang satunya Romo Dano. Ya. Nah, aku nggak kenal Bang Eten. Ya, baik, terima kasih banyak atas pelayanannya dari paroki Rembang yang diwakili oleh umat umat stasi Lasem. Lalu siapa yang bertugas novena bulan ketiga, yaitu tanggal 19 Maret, yaitu rekan-rekan umat paroki Blora. Ya, tuan rumah, yaitu yang mana akan melayani novena bulannya ketiga, yaitu seluruh umat paroki Blora. Adapun saya laporkan kolektor yang akan kita kumpulkan pada yang 8 Januari yang lalu, terkumpul sebanyak 2.103.000. Itu kolektor bulan yang lalu, dengan biaya parkirnya yang 175.000. Terima kasih atas perhatiannya, dan pula saya terkasih ziarah itu memang hal yang sangat baik bagi kita semua, tidak hanya di tempat yang sakral, yang suci, tapi juga ini tempat yang disucikan di kawasan Wisma Rehabilitasi Sosial Katolik. Di tempat di mana rekan-rekan mantan-mantan penderita kusta itu telah dinyatakan sembuh dan sehat oleh dokter dan rumah sakit. Maka jangan lupa, jangan takut ya, mereka sudah diobati dan tidak akan menular. Maka silakan nanti perkenalan mereka, jabat tangan, tidak apa-apa, aku bolak-balik ya, datang ke ruang mereka, salaman, ngobrol dan sebagainya. Jadi kata sungguh Bapak sekalian, ziarah Anda adalah ziarah multi ganda, yaitu pertama-tama bertemu dengan rekan-rekan mantan penderita kusta, dan juga pula berziarah pada Bunda Maria, tempat di mana ini disucikan untuk kita semua. Suasananya itu sungguh mendukung sekali untuk merasakan hening bersama Tuhan. Nah, kita tidak lama lagi akan menutup perayaan ini dengan pentataan sakramen Maha Kudus. Maka luangkanlah waktu hening bersama Tuhan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Mari kita silakan di kita masing-masing dengan melanjutkan dengan pentataan sakramen Maha Kudus. Tuhan memberkati, berkah dalam. Pada para
telah ku dengar. Juru sabda dari udara Allah, sungguh tak bertara kebenarannya. Mari menimba air kehidupan Dari sumber-sumber keselamatan, marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putra-Mu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, bila terjadi penghinaan, bila terjadi perselisihan, bila terjadi kebimbangan, bila terjadi kesesatan, bila terjadi kesedihan, bila terjadi kegelapan, Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku tidak muni, dengan hati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita di dalam keheningan kita ungkapkan segala ucapan syukur kita atas kasih karunia Allah, maupun juga kita haturkan segala doa-doa permohonan kita di dalam hati. Kita madahkan madah cantum ergo. Santo Ergo Sacramentum Deus et Tui et Anticum Documentum Novos et Tui supplementum sensum defendui et coris et nectoque laus et jubilatio salus honor virtus coque sit et benedictio aku troque compartila audatio. Amen. Engkau telah memberi kami roti surgawi Yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam beraneka Ekaristi kami kenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga dengan ibadah suci ini kami semakin menyadari betapa besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi.
dan menikmati kebahagiaan abadi di surga, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia, terpujilah nama Yesus, terpujilah namanya yang maha kudus, terpujilah Yesus Kristus, terpujilah namanya yang maha indah, terpujilah Yesus, dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita, terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci, terpujilah yang terkandung dengan suci, dan tak bernoda, terpujilah nama Maria, perawan dan bunda, terpujilah Bunda Maria, yang diangkat ke surga dengan mulia, terpujilah Santo Yusuf, mempelainya yang amat suci, terpujilah Allah, dalam para malaikatnya dan semua orang kudusnya, kemuliaan kepada Bapa, dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dialah yang kau pilih jadi kuda putramu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami padamu. Kau relakan, kau relakan hidupmu bagi kami. Dengan rela dan kasih, Dia setia menjadi bunda teladan kami. Ya anak tak Dengan daya kuasa-Mu, Maria, Maria, ya Rabbi, dengan daya
hatiku bergema dan hatiku bergema menuju selamatku lihat kebenaranmu sesungguhnya aku disebut yang bahagia. Terpujilah kuasanya, terpuji karya tangannya.